Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimahullah, puji syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh barakah ini setelah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita melanjutkan dengan bersama-sama mengikuti kajian hadis Arba'in Nawawi. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua. InsyaAllah pada pertemuan yang mubarakah ini kita akan bersama-sama mengkaji hadis yang ke-12. Ya. Hadis yang ke-12. Di mana salah satu kandungan utama daripada hadis ini adalah satu ajaran bagi kita semua untuk mengalihkan perhatian kita kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya. Al-ishtighalu bima yufid. Kita lebih fokus, lebih memilih hal-hal yang bermanfaat. Ya, ini juga satu metode berfikir. Ya, dan dari metode berfikir itu juga akan lahir tindakan. Ya, seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah bersabda. Ya. Nabi menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Yang apabila kita membaca terjemahan harfiahnya, maka dapat diartikan di antara tanda-tanda baiknya Islamnya seseorang itu ialah adanya ia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Ya. Namun jika kita analisis lebih jauh dengan sedikit menggunakan pendekatan kebahasaan, ya, kita akan lebih memahami lebih dalam. Ya, maksud daripada hadis ini di mana huruf min di dalam redaksi hadis ini min husni islamil mar'i, ya. Min di dalam bahasa Arab di antara maknanya itu menunjukkan sebahagian. Ya. Di antara makna min dalam bahasa Arab di samping ada lil isti'anah, ada lil ilsaq, ada lil ibtida'. Di antaranya itu makna at-tab'idiyah, min yang berarti sebahagian. Ya, jadi jika kita
terapkan makna tersebut di dalam redaksi hadis ini, maka dapat kita maknai di antara tanda-tanda baiknya Islamnya seseorang, ya, yaitu tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu jika seseorang itu sudah dapat meninggalkan hal-hal yang tidak urgen, ya, tidak urgen, tidak penting bagi kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ya, seperti itu. Di dalam menjelaskan hadis ini, Imam Nawawi juga menyusun satu kitab syarah hadis arba'in, ya. Jadi beliau mensyarah 40 hadis yang ia susun sendiri, beliau syarah sendiri, ya. Di dalam syarah beliau mengutip satu hadis bahwa pernah suatu ketika Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW, ya, beliau bertanya kepada Nabi mengenai isi kandungan daripada suhuf Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu diberi suhuf, ya. Suhuf artinya lembaran-lembaran kitab suci, ya. Nah, maka Nabi SAW menjawab, di antara kandungan suhuf Ibrahim itu adalah alal aqili ma lam yakun maghluban ala aqlihi alla yakuna sa'iyan illa fi salasin. Ya, ini salah satu kandungan daripada suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ya, jarang-jarang kita mendapatkan satu referensi yang menjelaskan kandungan dari suhuf Ibrahim, ya. Ini dijelaskan dalam hadis yang kita baca tadi, bahwa Nabi SAW bersabda, di antara kandungan suhuf Ibrahim itu ialah seorang yang berakal, ya, seorang yang punya pikiran, ya, itu tidak akan berusaha bekerja aktif kecuali dalam 3 hal. Ya, jadi kalau kita lihat 3 aktivitas ini sebenarnya 3 aktivitas pokok, ya, di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau sudah kita terapkan 3 macam aktivitas ini dalam kehidupan, sebenarnya sudah selesai tujuan hidup kita, ya. Sudah selesai tujuan hidup kita. Nah, kadang-kadang hidup kita ini terlalu berat, ya. Aktivitas kita terlalu banyak, waktu kita terlalu boros. Kenapa? Karena kita tidak mampu memilih dan memilah mana yang urgen, mana yang penting, dan mana yang tidak terlalu penting. Kita tidak bisa bedakan. Nah, malah kadang-kadang kita terjebak dengan aktivitas yang tidak ada gunanya, mohon maaf, kadang-kadang tidak ada manfaatnya, tapi justru itu yang banyak yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat yang mana sebenarnya yang penting, ya, mana yang urgen bagi kehidupan kita. Mohon maaf, di era modern saat ini, terutama dengan kemajuan IT, kalau kita ini yang dewasa ini, saya yakin, ya, kita sudah bisa memilih, oh ini bermanfaat, oh ini berguna. Nah, tapi bagaimana dengan generasi muda kita yang masih labil? Kadang-kadang mau makan saja bikin status di media sosial, lagi lapar, mau mandi,
dan lain sebagainya, hal-hal yang sesuatu yang tidak mesti diekspos, dipublish, ya, disampaikan ke halayak umum, itu disampaikan. Ini kenapa seperti itu? Ya, di antaranya karena ia tidak bisa membedakan mana yang urgen, mana yang penting, ya, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Ya, seperti itu. Nah, menurut konsep ajaran Suhuf Ibrahim, jadi kalau kita sudah laksanakan 3 hal ini, sebenarnya ini 3 hal utama dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama adalah tazawwad lima'ad. Kita harus menabung untuk hari akhirat. Kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus baca Quran, ya. Kita harus bersedekah misalnya. Kita harus menjalin silaturahim. Kita harus memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Itu untuk tabungan akhirat. Ya, seperti itu. Yang kedua, wa mu'natun lima'ash. Ya. Di samping kita menyiapkan tabungan untuk akhirat, ya, rajin sholat, rajin puasa, baca Quran bagus, ya, kita juga harus mu'natun lima'ash. Jangan lupa juga bekerja untuk kesejahteraan dunia. Ya. Mohon maaf, sebagian di antara saudara-saudara kita memahami ketika seseorang itu hijrah, ya, bertaubat ceritanya ini, mereka bukan hijrah meninggalkan hal-hal yang dilarang saja, tapi lebih dari itu, dia hijrah juga dari dunia. Ya. Dia tidak mau misalnya terlibat dalam aktivitas ekonomi, dalam aktivitas sosial, dalam aktivitas politik misalnya. Ya. Ini dia tidak hijrah dari perbuatan dosa saja, tapi dia sekaligus hijrah dari dunia. Ya. Jadi hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan dosa, bukan meninggalkan dunia. Kurang tepat juga kalau ada orang yang hijrah, ya, tidak mau lagi misalnya mencari nafkah untuk keluarganya, ya, dia lupa mencari nafkah untuk anak istrinya, menelantarkannya, tidak memperhatikan pendidikannya. Jadi tidak seperti itu paham hijrah yang sebenarnya, ya. Itu yang kedua, mesti kita juga tetap memperhatikan kehidupan dunia kita. Kita masih tetap bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, di dalam kehidupan ini yang menjadi amalan utama kita, ya, yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, yang ketiga adalah lazzatun fi ghairi muharramin. Rupanya kita juga diperbolehkan untuk bersenang-senang selama bukan dalam hal yang haram. Ya. Jadi agama tidak melarang kita juga pergi rekreasi. Ke Pantai Losari misalnya makan pisang epe. Ya. Ke stadion nonton PSM, tidak apa-apa. Selama jangan yang kita kerjakan itu mengandung dosa. Ya. Ya, jadi kita tetap masih diperbolehkan untuk mendapatkan kesenangan selama itu bukan dosa. Ya, selama itu bukan perbuatan dosa. Ya, ini diantara metode berpikir, ya, atau cara untuk melihat
aktivitas-aktivitas yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah kegiatan itu menambah tabungan akhirat kita? Ya. Yang kedua, apakah ini menambah mu'natun lima'ash, menambah pendapatan kita dari segi duniawi? Ini juga, jangan juga kita mentang-mentang sudah bagus amalannya, sudah bagus ibadahnya, menganggap kalau ada orang bekerja untuk dunia seakan-akan dia konotasinya negatif. Seakan-akan orang kalau kerja dibilang dunia mami na pikirkan. Padahal ini bekerja ini orang dapat pahala, Pak. Orang kalau bekerja dapat pahala. Ya. Ini satu pemahaman yang perlu diluruskan. Mohon maaf, mungkin pada kesempatan kali ini, mumpung ini pesan kita ini dapat disampaikan ke publik, ya. Beberapa waktu yang lalu ada ungkapan yang ramai itu di masyarakat kita di Makassar ini, ya. Di Makassar ini ramai orang kalau lihat orang lagi kerja, sibuk bekerja, dia bilang santai maki dunia jini. Seperti itu. Seakan-akan kalau orang kerja dia tidak memperhatikan akhiratnya. Ya. Padahal tidak seperti itu. Bisa jadi orang yang betul-betul rajin giat bekerja ini, bisa jadi dia lebih giat juga akhiratnya. Jadi kita kadang-kadang melihat penampilannya orang, ya, karena dia rajin bekerja, kita anggap dia hanya memperhatikan dunia saja. Padahal kita tidak tahu, siapa tahu dia tengah malam sholat tahajud, kita tidak tahu. Seperti itu. Ya, jadi jangan kita pernah meremehkan orang lain dalam hal ibadah. Ya, dan bahwa bekerja mencari nafkah itu bukanlah satu aib. Ya, bukanlah satu aib. Bahkan sebenarnya yang aib itu kalau ada orang tidak mau bekerja. Seperti itu. Ini perlu diluruskan, ya, seperti itu. Nah, kemudian di antara kandungan Suhuf Ibrahim yang lain, ya, di sini kami hanya mengambil 2 saja. Ya, kalau tadi itu seimbang, 3 hal, seimbang. Prioritas dalam hal akhirat, ya, menambah bekal pahala. Yang kedua, memperhatikan pendapatan duniawi, ya. Dan yang ketiga, mencari kesenangan selama bukan dosa, ya, selama bukan dosa. Nah, dari sini tadi kami menyampaikan, jadi kalau kita bawa keluarga tak pergi makan pisang ngepek di Pantai Losari itu, alhamdulillah. Itu dapat pahala itu, ya, menyenangkan keluarga kita. Misalnya kalau ada pecinta bola nonton sepak bola, itu tidak apa-apa. Itu namanya mencari kesenangan, bukan dosa. Ya. Misalnya juga ada yang pecinta badminton, ya. Hari ini malam ini kayaknya jam 8 malam ini WITA ada final Thomas Cup kalau tidak salah, Indonesia melawan Cina. Kita kalau merasa senang dengan nonton badminton, ya kita pergi nonton. Itu bukan dosa. Ya. Jadi dalam kehidupan ini kita selalu ada opsi-opsi. Ya. Ya, jadi kalau kita terapkan hadis ini, ya, ketika ada 2 opsi, kita lihat mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang halal, mana yang haram. Misalnya minuman. Kita jalan-jalan sama teman-teman tak. Ada opsi minuman. Minuman kan banyak, Ji. Selama masih ada Ji minuman yang halal, maka kita pilih yang halal. Ya, seperti itu. Selama misalnya musik misalnya, ya. Musik ini kan masuk dalam ranah khilafiyah. Ya. Ada yang mengharamkannya secara mutlak dalam bentuk apapun, ya. Musik itu haram.
kontennya bagus, bermanfaat, memotivasi, sholawat, yang jelas ada musiknya haram. Ini mengharamkan secara mutlak. Ya, ada juga yang membolehkan secara mutlak, membolehkan semua jenis musik. Ya, tapi kami di Al-Azhar itu di Mesir, jadi ciri khas daripada paham yang disebarkan oleh syekh-syekh dan guru-guru kami di Mesir, jadi paham Al-Azhar itu senantiasa mengambil jalan tengah. Ya. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan fatwa-fatwa syekh-syekh dan mufti-mufti dari Mesir, itu kebanyakan mengambil jalan tengah mengenai musik ini. Ya. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan musik itu kalau kontennya membawa kita menumbuhkan syahwat, maka itu jelas haram. Seperti dangdut. Iya. Kalau musik itu membawa kita kepada pikiran negatif, ya, bikin pikiran kita melayang, lupa, ya, menumbuhkan syahwat, kata beliau ini haram. Tapi ada juga musik yang kontennya bagus, menyentuh, ya, menyentuh perasaan kita, bisa memotivasi kita untuk bisa menambah keimanan, menambah semangat kita dalam beribadah. Kata beliau, musik yang baik kontennya ini juga halal. Ya, makanya mungkin ini yang dipegangi Bang Roma. Bang Roma itu prinsipnya nada dalam dakwah. Makanya kalau kita dengar itu lirik lagunya Bang Roma ini semua sebenarnya dakwah semua itu. Semuanya itu dakwah semua, mengajak orang kepada kebaikan. Cuma kadang-kadang fansnya yang berlebihan, Pak. Fansnya yang berlebihan. Kalau beliau konser di bawah itu menari-menari, buka baju semua. Nah, ini sebenarnya. Jadi sebenarnya konten dari lagunya ini bagus. Cuma kadang-kadang fansnya itu berlebihan. Ya seperti itu. Jadi dalam hal musik ini misalnya, ya kalau saya pribadi sendiri ya ambil jalan tengah. Karena hambar juga rasanya kehidupan kita ini kalau tidak disertai dengan sedih. Ya. Kalau semua yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu menjadi haram, tidak akan ada kreasi, Pak. Langsung tutup semua ini perusahaan-perusahaan yang bikin alat musik itu. Sementara itu bisa dimanfaatkan kepada hal yang positif. Ya. Perusahaan-perusahaan membuat alat musik, langsung tumpul kreasinya masyarakat kita. Mereka akan jauh dari Islam. Wah, agama apa ini, agama Islam ini? Tidak bisa berkreasi seperti itu. Ya. Jadi kita kembali, ya, bahwa di antara baiknya, ciri-cirinya, bagusnya keislamannya seseorang itu kalau sudah mampu meninggalkan yang tidak bermanfaat, dan ini yang berat, Pak. Ya, ini yang berat. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam kehidupan ini, mohon maaf, ada juga aktivitas yang masuk dalam ranah mubah, boleh sebenarnya, tapi kadang-kadang menyita waktu yang begitu banyak. Nah, di situ ketika dia sudah menyita waktu banyak, maka bisa jadi hal-hal yang tadinya mubah ini menjadi makruh. Misal ini, ya, taruhlah misalnya, mohon maaf ini main catur. Ya, main catur ini sebenarnya boleh ini pada dasarnya. Karena kenapa? Tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan itu haram. Ya, sebenarnya ini boleh, Pak. Apalagi itu juga termasuk dalam ini tadi, lazzatun fi ghairi muharram, mencari kesenangan, hiburan dalam hal yang bukan haram. Nah, ya seperti itu. Tapi ketika dengan perbuatan yang mubah ini, ya, lalu lantas kemudian
kita meninggalkan sesuatu yang haram, nah ini barulah apa namanya ada sedikit kendala di sana ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang tingkatannya mubah itu menutupi sesuatu yang sunnah atau yang fardu ya, seperti itu. Nah, kemudian di antara kandungan daripada kitab Taurat yang lain misalnya kandungan suhuf Ibrahim, maksud kami ya, seseorang yang memiliki masih berfikirlah, punya logika yang baik, hendaknya seseorang itu membagi meluangkan waktunya kepada 4 hal. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu ya, hendaknya kita ini ada waktu di mana kita bermunajat dengan Allah ya, ada kesempatan tak untuk bermunajat ya, kalau bahasa sekarangnya ini curhat ya, berkomunikasi, menjalin komunikasi dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sa'atun yatafakkaru fi sun'illahi ta'ala ya, kita juga dianjurkan untuk bertafakkur, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu juga akan mengantarkan kita kepada adanya Sang Khalik yang Maha Kuasa. Ya, ketika kita mentadabburi langit, ya, betapa maha kuasanya Allah menciptakan langit ini tanpa tiang, dan tidak ada satupun celah dan cacat daripada langit ini yang umurnya sudah jutaan tahun. Ya, itu semuanya akan mengantarkan kita kepada Sang Khalik yang maha sempurna. Kemudian ada juga saat yuhaddisu fiha nafsahu. Ya, kita juga berinteraksi, berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, menanyakan untuk apa sebenarnya saya hidup ini. Ya, apa tujuan hidup saya? Ya, apa yang sudah saya persiapkan untuk akhirat saya? Apa yang sudah saya berikan untuk keluarga saya? Apa yang sudah saya sumbangkan untuk masyarakat saya, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ya, yaitu kemudian nanti akan berdampak dan memberi pengaruh kepada tindakan dan perilaku kita. Kemudian yang keempat, sa'atun yakhlu bizil jalali wal ikram, ada waktu di mana kita meluangkan diri untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat ya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini biasanya dilaksanakan pada waktu-waktu malam. Nah, kita kembali kepada hadis yang menjadi sentral kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, jadi kalau kita lihat berbagai hal yang muncul di era kemajuan IT saat ini, sebenarnya kita jangan langsung mengklaim bahwa misalnya Facebook, langsung kita klaim, oh jangan gunakan Facebook, jangan gunakan Instagram, jangan gunakan YouTube, dan lain-lain sebagainya. Nah, sebenarnya media sosial tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang harus kita hindari. Ya, kita hanya perlu cerdas di dalam memanfaatkannya. Hanya perlu cerdas di dalam memanfaatkan sosial media tersebut. Ya, kenapa? Kalau misalnya kalau kita pasang status di Facebook misalnya hanya mengatakan lagi mendung atau lagi hujan, ini kan tidak bermanfaat. Mala ya'nihi, tidak bermanfaat.
Tapi ketika misalnya Facebook ini kita gunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam, ya, membagikan satu hadis dengan artinya saja itu sudah bermanfaat bagi orang mungkin, ya. Satu hadis kita tulis dengan artinya, ditulis di Facebook, bisa jadi ini akan dibaca oleh puluhan, ratusan atau ribuan orang. Itu bermanfaat, ya. Ataukah misalnya Facebook ini kita gunakan untuk memperkenalkan produk kita, tidak masalah. Itu bermanfaat, itu urgen. Ya, jadi kita hanya perlu bijak di dalam menyikapi segala hal yang muncul di dalam kehidupan kita di era kemajuan saat ini. Seperti itu. Jadi kalau kami melihat hadis ini bisa kita terapkan di segala hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, yaitu ketika misalnya ada sesuatu yang tidak terlalu urgen, ya, maka kita dianjurkan untuk tidak mengerjakannya. Atau misalnya, ya, atau misalnya ada dua hal. Satu hal daruri, artinya penting, ya. Daruri artinya sesuatu yang harus dikerjakan, dan yang kedua dia masuk dalam ranah sesuatu yang penting. Jadi ada sangat penting, ada penting, maka kita lebih mengutamakan yang penting, yang sangat penting, ya. Misalnya, ya, ada contoh kasus, misalnya kalau misalnya orang tua kita berada di luar daerah, ya, kita berada di daerah yang berbeda. Orang tua kita misalnya di Maros, kita tinggal di Makassar. Kita punya tugas misalnya tugas di dalam perkuliahan, entah itu sebagai pengajar atau sebagai peserta didik, ya. Di dalam fikih ada namanya fikih prioritas, fikhul aulawiyat, di mana di sana kita diajari satu metode bagaimana memilih yang prioritas, yang paling utama dulu yang kita kerjakan, ya. Lalu kemudian kepada yang, jadi mulai dari yang sangat penting, tidak terlalu penting, ya, dan tidak penting, seperti itu diurut, ya. Jadi kalau kita lihat prioritasnya antara misalnya mengantarkan obat kepada orang tua kita, ya, atau menjalankan tugas di perkuliahan, maka di sini mengantarkan obat kepada orang tua kita itu lebih penting daripada menjalankan tugas di perkuliahan, baik sebagai pengajar maupun sebagai peserta didik. Karena obat tadi ini sifatnya mendesak, ya, sifatnya mendesak, waktunya terbatas, ya, mudayyak istilahnya dalam usul fikih, waktunya terbatas, sementara perkuliahan ini bisa diundur di lain kesempatan. Saya rasa mungkin ini yang dapat kita kaji pada pertemuan kali ini. Sebelum kita lanjut kepada sesi tanggapan atau tanya jawab, kami ulang kembali kandungan daripada hadis yang ke-12 ini adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang dapat dimaknai bahwa di antara baiknya, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, yaitu apabila seseorang itu sudah mampu meninggalkan sesuatu yang tidak terlalu penting bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarga dan masyarakatnya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari bapak-bapak maupun ya, para hadirin dan hadirat. Kami persilahkan, ya, silakan. Oh iya. Dalam hadis dijelaskan bahwa ini haram atau sama sekali tidak bisa dilaksanakan, artinya sia-sia dilaksanakan. Oh iya. Karena saya lihat itu seperti musik ini
Iya. Terus yang kedua juga saya lagu-lagu juga itu motivasi untuk orang. Pertanyaan saya, adakah hadis bahwa itu dilarang musik dilaksanakan dalam orang? Ya, baik. Ya. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya terkait mengenai musik. Ya, mengenai musik. Sependek bacaan kami dan apa yang kami dapatkan dari seminar-seminar maupun kajian-kajian, diskusi-diskusi mengenai musik ini, yang kami ketahui sampai saat ini secara sharih, secara jelas, ya, Nabi mengharamkan musik secara mutlak, artinya untuk semua musik. Ini kami belum dapat, saya belum dapat, saya tidak mengatakan tidak ada, ya. Jadi beda, tidak ada, saya tidak dapat. Bisa jadi ada, saya tidak tahu, ya. Tapi sependek pengetahuan dan bacaan kami, tidak ada satu nas, satu redaksi hadis yang sharih, artinya tegas, menyatakan bahwa semua musik itu haram secara mutlak, kontennya bagus ataupun tidak. Ya, jadi pengharaman secara mutlak dalam hadis itu saya pribadi ya tidak mendapatkan seperti itu. Hanya saja ada riwayat bahwa waktu ketika Nabi itu masih muda, ya, masih menggembala. Nabi itu kan dari kecil itu selalu dihindarkan dari perbuatan dosa, Pak. Selalu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Pernah suatu ketika Nabi ketika pergi menggembala domba, ya, Nabi tahu bahwa di kampung sebelah itu akan ada nanti di sana pameran musik, pentas musik. Ya, ada gendangnya, ada alat-alat musiknya, orang menyanyi. Ya. Konser musik lah mungkin kalau sekarang ini. Nah, di dalam perjalanan Nabi ini ketiduran Nabi. Ya. Sampai konser musik ini yang tadi mau didatangi oleh Nabi ini selesai. Ya, ini kemudian dijadikan dalil bahwa peristiwa ini menunjukkan bahwa musik ini tidak boleh sebenarnya. Ya, peristiwa musik mendengarkan musik ini dijadikan dalil bahwa musik ini haram. Buktinya Nabi dikasih tidur oleh Allah. Seandainya boleh, pasti tidak dikasih tidur oleh Allah. Tapi perlu dikaji lagi. Musik yang akan didatangi Nabi itu isinya bagus apa enggak? Bisa jadi memang musiknya jelek, isinya enggak bagus. Ya. Ada percampuran laki-laki dan perempuan, membuat kita lupa diri, ada minuman keras, bisa jadi sehingga Nabi dihindarkan dari sana. Ya, karena seperti kita ketahui Nabi lahir dan hidup di masa jahiliyah, Pak. Ya, minuman keras itu sudah jadi budaya. Ya, minuman keras itu seperti minuman teh sostro kalau sekarang di sini. Dianggap minuman biasa. Tapi sependek pengetahuan kami, tidak ada nas atau redaksi hadis yang secara tegas mengharamkan musik secara mutlak. Mutlak artinya kontennya bagus atau buruk. Ya, tapi para ulama kontemporer saat ini mengambil jalan tengah, bahwa musik itu tergantung kontennya. Ya, seperti salawat Nabi, ajaran-ajaran, nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu yang kandungannya Islami, saya rasa tidak ada salahnya seperti itu. Baik, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.